Ya, terima kasih kepada kita semua, etnis-etnis di Sumatera Utara yang bermarga. Salam jumpa kembali. Di sini akan kita bahas tentang satu golongan Rohingya. Jadi kita semua ini kemarga apa kita bikin Rohingya ini? Entah di Karo dia, kemarga apa kita buat? Jadi kalau di Toba buat trombonya kemana? Karena menghilang Rohingya dari tenda pengungsian di Aceh. Jadi ini sudah tambah satu golongan di Indonesia. Apakah mereka berasimilasi, menyebar dengan berbagai marga, atau kita buat marganya tersendiri? Ini perlu juga ini perlu juga ini dibuat suatu perhatian, karena dulu kalau di Karo, kalau ada tambah suatu golongan kaum, itu dibuat dia ditelusuri asal usulnya, ditanya kemana paling dekat kekerabatannya. Akhirnya dibuatlah dia berkoalisi dengan marga tersebut. Jadi inilah Rohingya ini. Nanti udah bekerja jadi petani jeruk di Karo, di Pak, di Toba, Simalungun, Mandailing, Angkola, Gayo, Alas, Singkil, Keluat. Jadi bagaimana ini? Jadi sebenarnya kalau menurut saya perlu juga kita buat ini parlemen Batak. Parlemen Batak. Jadi supaya jelas, jangan nanti pada zaman-zaman yang akan datang golongan ini jadi pertentangan lagi. Trombo ini, bahkan nanti dibilangnya lagi kita cucunya. Jadi ini perlu kita bijaksana ini. Perlu kejelasan, perlu pemerintah kabupaten, perlu juga ini menjadi perhatian ya. Sekalipun ini seperti lelucon, ini tidak juga lelucon, ini serius, karena ini kenyataan. Dan itulah contoh bagaimana emigrasi penduduk dari daratan Asia melalui Selat Malaka, melalui Samudra Hindia, melalui Himalaya, Meghalaya, Myanmar, Thailand, ke Malaysia, ke Indonesia, Kepulauan Andaman. Jadi inilah contoh nyata yang kita lihat dalam zaman modern, bagaimana percampuran populasi di antara etnis-etnis di Sumatera bagian utara. Jadi kalau kita perdebatkan mengenai marga-marga dan trombo, ada yang menyatakan bukan Batak, ada yang menyatakan Batak.
biarlah itu menjadi intern di golongan tersebut, tetapi demi persatuan oke lah. Apa yang sudah dulu kita terima oleh pendahulu kita, bahwa kita telah bersatu dalam satu bendera yang disebut Batak. Walaupun Batak ini tidak dapat kita katakan itu menunjukkan suatu etnis tertentu, tapi itulah keterkaitan marga-marga tadi. Jadi walaupun saya tadi menyatakan tidak dengan sedikit lelucon tentang Rohingya ini, kalau dia bertambah dalam jumlah banyak, cepat atau lambat itu akan menjadi suatu golongan di negara ini, di Pulau Sumatera khususnya, dan sangat khususnya di Sumatera bagian utara. Dan bagi kita yang bermarga, bagaimana ini? Ini harus kita, itu maka saya katakan tadi, kita buat, udah selesaikan pertikaian, perdebatan, karena percampuran populasi penduduk, titik nol, mata angin itu banyak. Jadi titik nolnya entah dari mana, dari muara sungai ke hulu, mencari garam lagi kembali ke hilir, mendirikan desa sesuai kepentingan, berbaur sesuai kepentingan. Inilah contoh nyata yang saya tunjukkan, adalah yang ingin saya tunjukkan tadi adalah masalah Rohingya. Terima kasih. Inilah renungan kita hari ini kepada bangsa Batak, ya, bangsa Batak. Jadi suku-suku Karo, Simalungun, Toba, Pakpak, Mandailing, Angkola, Gayo, Alas, Singkil, Kluwat harus mengambil perhatian dalam hal ini, bukan memecah belah dan membedakan, tetapi untuk nanti sebagai bahan sejarah di kemudian hari, pada generasi puluhan tahun, ratusan tahun yang akan datang. Terima kasih. Inilah saran dari Pak Tepu untuk sementara. Bujur muliate lias ate.